Hello everyone, kembali lagi bersama kami di kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan proses dari penggunaan aplikasi Revit pada model yang sudah kami buat. Kelompok kami terdiri dari saya Rian, Neswa, JJ, dan Selina. Jadi, pada video ini kami membahas pengembangan bentuk model bangunan 3 lantai pada fasad, bukaan, dan environment di sekitar model bangunan. Site model bangunan berlokasi di Jalan Tambak Bayan, Satur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sebuah lahan hijau yang berseberangan dengan rumah warga dan pertokoan. Tak hanya melakukan pengembangan bentuk model bangunan, kami juga mencoba rendering melalui software Revit. Kami juga mengalami kendala pada proses pengembangan model bangunan ini, terutama pada pemilihan jenis bukaan. Kami telah mencoba dengan dua cara yang berbeda, yaitu dengan load family dan import model secara langsung. Namun, kedua hal ini mengalami kegagalan. File tidak muncul dan tidak bisa mengidentifikasi bagian yang berubah, walaupun telah dilakukan seleksi pada bagian bukaan. Sehingga kami membuat bukaan dengan melubangi beberapa panel pada bagian fasad curtain wall. Setelah masa atau bentuk bangunan dirasa sudah sesuai, kami berlanjut pada perintah finish mesh. Dengan memiliki bentuk dasar 3 dimensi ini, kami berlanjut pada perintah mesh floor, di mana kami diminta untuk membentuk bangunan dengan 3 tingkatan. Dengan mesh floor, maka bentuk model ini akan membentuk sebuah bidang datar pada setiap level yang telah ditentukan. Kami di sini membuat 4 level, yaitu level 0, 1, 2, dan 3. Terlihat jelas pada elevation view. Lantai di setiap tingkatan kami dibuat memiliki ketebalan dengan menggunakan perintah floor, yaitu floor by face. Kami juga menggunakan perintah pivot untuk memutar pandangan model pada 3D view template. Perintah hide dan unhide juga kami gunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan elemen model bangunan. Kami menggunakan perintah reveal hidden elements yang ditandai dengan icon lampu pada toolbar bagian bawah. Selanjutnya, kami mulai membuat curtain wall pada ketiga sisi bangunan, baik sisi depan, kanan, dan kiri. Perintah curtain wall dijalankan dengan terlebih dahulu melakukan selection pada surface yang akan diubah. Setelah proses selection, kami berlanjut pada bagian properties untuk mengedit jenis curtain wall yang akan kami gunakan pada edit type, dengan duplikasi pada type dan memulai pengaturan pada grid 1 dan grid 2, serta pada rangka di masing-masing grid. Setelah pengaturan selesai dilakukan, pada properties bagian grid 2 diatur dengan nominal 7 yang menunjukkan pembagian secara melintang pada model bangunan. Lalu, klik Create System. Langkah selanjutnya kita akan membuat roof dengan cara kita akan aktifkan masanya terlebih dahulu. Kita akan ke mode view, lalu ke visibility, dan kita perlu mengaktifkan masanya agar bisa terdeteksi nantinya untuk menggunakan fitur roof. Kita akan kembali ke fitur roof dan menggunakan roof by face. Kita letakkan roof tersebut di bagian yang paling atas, dan lalu kalau sudah kita create roof. Nah, roof ini bisa edit lagi untuk materialnya dengan cara edit type. Di sini saya menggunakan steel truss untuk material roofnya. Lalu setelah kita membuat roof, kita akan memberikan vegetasi. Vegetasi ini bisa didapatkan dengan cara place component. Nah, place component ini kita ubah propertiesnya menjadi RPC3. Di sini kita terdapat berbagai macam vegetasi atau pohon-pohonan. Dan saya menggunakan American Bridge dan Hawthorne. Lalu saya menggunakan Kausa untuk sebagai vegetasi yang menghiasi bangunan tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan render pada bangunan yang sudah kita buat. Nah, render ini sebelumnya kita perlu mematikan visibility dari masa yang tadi kita aktifkan. Mengapa? Karena jika masa tersebut diaktifkan, hasil rendernya tidak maksimal, bakal ada keluar biru-birunya seperti itu. Sehingga kita perlu mematikan dan memperlihatkan transparansi dari bangunan yang sudah dibuat, karena memang bangunannya menggunakan material kaca. Lalu kita menggunakan fitur render dan auto settingnya. Di sini saya menggunakan medium dan kita menunggu hasil render yang sudah dibuat. Nah, hasil render ini tidak bisa di-rotate ataupun dipindah-pindah, jadi hanya berdasarkan view yang sudah kita ambil. Dan berikut adalah hasil render yang sudah kami buat.